masih di Universitas Indonesia-nya. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, Bun. Sekarang jam berapa sih? Ada 3 menit lagi, cuman mengingat berbuka puasanya jam 6, jadi kita mulai aja ya. Oke, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di program OMK, obrolan menjelang berbuka. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yaitu Sultan Fadilah Effendi. Nah, Sultan Fadilah Effendi ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum tahun terakhir ya. Iya, benar, Bun. Ya, kemudian juga memiliki segudang prestasi dan segudang kesibukan. Di antara prestasinya adalah sebagai Mapres 2 fakultas kemarin. Iya, Mapres 2 Fakultas Hukum. Mapres 2 fakultas dan 5 besar di universitas. Oke, kemudian juga juara 1 debat bersama Kansen kemarin ya? Iya, sama Kansen sebelumnya di live ini juga. Oke, kemudian lagi juara 2, juara 3, kemudian stand up comedy, kemudian dan sekarang berada di Universitas Indonesia dalam rangka International Conference on Sustainable Development Goals, Trade and Investment. Oke, nice. Nah, cerita dulu gimana kabarnya nih, Nak? Alhamdulillah sehat, Bunda. Cuman karena nggak ada perubahan suhu, Deng, karena sama-sama panas di sini juga. Ini di Depoknya masih sama, kurang lebih panas sama Pekanbaru, cuman sedikit shock culture nih karena ada gedung-gedung pencakar langit yang kita tonton di TV biasa, kelihatan langsung kayak gini ternyata. Muncul langsung di depan mata ya? Ya, langsung ngelihat pertama kali akhirnya. Nah, sebelum menanyakan hal tentang tema kita hari ini yaitu produktif dan inspiratif, cerita sedikit nih mengenai keberadaan Sultan dan tim siapa? Ada Pran dan Rizky Juranda. Iya, silahkan cerita sedikit tentang keberadaannya di Universitas Indonesia. Panjang sih, Bun, lumayan karena awal mulanya itu kebetulan sama-sama di wadah yang sama-sama anggota debat club, terus iseng aja nih ngobrol, kayaknya sambil nunggu jadwal sempro, jadwal kompres, seru deh kalau kita nulis sesuatu. Mulai deh nulis, ada jurnal yang diupload ke sana kemari, sampai akhirnya muncul nih flyer International Conference-nya UI. 3 mahasiswa biasa ini kayaknya seru deh kalau kita ke Jakarta gitu. Jadi coba nulis, ternyata lolos, alhamdulillah keterima papernya jadi salah satu pemakalah, dan sampai hari ini masih kegiatan juga sebenarnya di atas, cuman sudah selesai pemaparan materinya kemarin, tinggal general debate bersama para profesor dari Maastricht University, dari St. Louis University, dan dari Canberra University. Oh, nice. Gimana perasaannya bisa sampai ke sana dan menjadi pemakalah? Yang jelas kaget, Bun, ya, karena ini ada 3 anak-anak biasa dari Pekanbaru, Kampar, dan Inhil yang kebetulan tiba-tiba dapat rezeki sekalinya papernya tembus langsung International Conference juga, jadi bisa belajar dari sini gimana hegemoninya, gimana situasi dan cara teman-teman di Jakarta ini belajar dan berinteraksi satu sama lain, yang cukup banyak perbedaan dibanding kita di daerah Sumatera deh, lebih general. Oke, nice. Nah, sekarang kita ke Sultannya. Ini kita profesional ya, tamu dan host ya. Berarti karena profesional ada gajinya tetap ya, kayak yang lain. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Itu tidak profesional. Oke, gimana cara Sultan untuk bukan gimana dulu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih Sultan harus sesibuk ini mengisi waktunya kemudian untuk mengumpulkan prestasi-prestasi? Kenapa kira-kira? Oke. Nah, kalau untuk itu sebenarnya motivasi utamanya adalah kayaknya sangat
kalau Sultan pribadi itu tipe yang percaya dengan prinsip bahwa apapun hal baik yang kita lakukan akan mendatangkan hal baik di masa depan. Jadi kayaknya sangat sayang banget kalau ada waktu, masih ada waktu. Kayaknya di masa muda ini deh yang kita tuh punya 3 aspek yang paling penting kan. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita juga punya materi yang cukup untuk mengikuti banyak kegiatan. Nanti kalau kita udah gede, udah kerja segala macam, oke sih kita punya uang, kita punya tenaga, tapi kita nggak punya waktu. Di masa sebelum ini kita punya juga, kita punya waktu, kita punya tenaga, tapi kita nggak punya uang. Nah, di masa-masa sekarang ini kayaknya akan sangat baik untuk coba segala apapun itu, karena kita nggak tahu kan dari segala macam hal yang kita coba, pintu rezekinya yang mana nih yang kita dapetin. Makanya itu yang jadi motivasi, mau itu nulis kayak, mau itu debat kayak, mau itu makalah segala macam, cobain aja dulu karena ya setiap kali percobaan pasti ada improvement yang kita buat di percobaan selanjutnya. Nah, itu sih bun motivasi dasarnya. Juga pengen sih kayaknya punya pencapaian pribadi sendiri. Di kan banyak kan orang pengen di usia perak, di usia 25 tahun dia udah capai A, B, C, D. Nah, itu juga adalah goals-goals kecil seperti itu. Oke, nice. Nah, kalau boleh tahu nih, goal Sultan untuk dalam waktu dekat kira-kira mungkin 2 atau 3 tahun, kira-kira apa? Untuk kedengaran bunyi kereta apinya ya di kalau untuk 2 atau 3 tahun mungkin karena ini sudah di masa akhir studi, mungkin nanti fokusnya ke gimana bisa lanjut studinya dengan dibiayai oleh baik itu negara, instansi atau apapun itu untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Karena ya di masa sekarang kayaknya cukup penting untuk punya, agak sulit nih kalau kita cukup cuman berhenti di gelar sarjana. Terus mungkin juga di samping itu pengen memaintain, kayaknya ada side hustle kalau istilah anak-anak zaman sekarang tuh, walaupun kegiatan utamanya A, tapi ada nih kegiatan sampingan yang dia lakuin. Kalau misalnya kegiatan utamanya itu kuliah, ada nih side hustle-nya ngajar atau ngelatih dan gimana pun. Nah, itu juga yang mungkin masih pengen di-maintain untuk sampai 2 atau 3 tahun ke depan, Bu. Oke, nice. Nah, apa namanya sampingannya tadi nih? Kalau boleh tahu, kira-kira apa nih sampingan yang Sultan lakukan selain Sultan berada di sebagai mahasiswa? Kalau pribadi sekarang ada ngelatih di sekolah, ngelatih debat di salah satu sekolah di Pekanbaru, kemudian juga tergabung ke salah satu wedding organizer yang ada di Pekanbaru. Cuman proyeksinya nanti kalau setelah ini, karena itu kan butuh waktu juga Bun ya, lebih ke hal-hal yang bisa dilakukan sifatnya sampingan deh. Misalnya kalau malam pengen ngerjain bisa dikerjain, atau kayak misalnya apa ya, usaha-usaha sampingan sederhana deh, misalnya bikin apa gitu, karena sekarang lagi eranya orang nge-thrift atau eranya orang bikin usaha cemilan sederhana yang gitu-gitu. Jadi ada side hustle yang bisa dilakuin sambilan di proses belajarnya nanti. Oh, nice. Nah, selanjutnya, pernah tidak seorang Sultan yang punya banyak kesibukan, kemudian ternyata juga bisa menghasilkan sesuatu dengan prestasi A, B, C, pernah tidak mengalami apa tuh istilahnya ya, penurunan gitu, kekecewaan atau masa-masa sedih, masa-masa sulit, kira-kira gimana? Oh, pernah banget, Bun. Karena Sultan juga dominannya seringnya di ini ya, kegiatan-kegiatan atau perlombaan, mungkin lebih ke kayak ketika debat di tingkat nasional. Kita kan udah tahu nih gimana peta debat kalau di Sumatera aja, kita udah tahu orang-orangnya dan lumayan sering deh dapat achievement di situ. Nah, ketika jumpa debat nasional yang kita ke Jawa dan melihat gimana, ya karena kita nggak bisa pungkiri bahwa kesenjangan itu masih sangat gede sebenarnya di Indonesia. Ketika ngelihat gimana, oh ternyata kayak gini ya iklimnya, ternyata kayak gini cara mereka debat, oh gini ya ternyata debat yang selama ini kita anggap benar tuh masih ada orang-orang yang jauh ternyata di atas kita. Di momen itu sempat kayak kayaknya nggak bakat deh, kayaknya kalau dibilang debate yang bagus, oh ada nih masih orang-orang di Jawa banyak ternyata yang kayak kita di Sumatera, ternyata kita masih jadi kayak katak di tempurung doang. Nah kayak gitu, itu yang sempat bikin lumayan insecure, lumayan nggak percaya diri. Di luar debat juga ada momen-momen seperti itu. Nah cuman momennya lagi kayak kayaknya tuh kita nggak selamanya harus untuk jadi lebih baik dari orang lain.
kita bisa kok jadi beda aja dari orang lain. Karena kalau kita pengen lebih baik terus, kayaknya nggak bakalan ada ujungnya, karena pasti akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita setidaknya beda dari orang lain, kita jadi satu-satunya. Nah itu tuh yang bikin komentan kayaknya udah deh, coba ini, coba ini, nggak bisa sama kayak dia, coba deh cara yang beda. Nggak bisa debat kayak yang harus bahasa Inggris gimana, coba gaya debat yang sedikit lebih menarik. Nah yang gitu-gitu, Bro. Oh, nice. Nah, kalau boleh tahu nih, Nak, sebenarnya konsep diri Sultan sendiri apa sih? Gimana, Bro? Konsep diri, gitu. Konsep dirinya Sultan sebenarnya gimana? Atau apa? Konsep, ya, kalau konsep diri pribadi, kayaknya, lebih ke ini sih. Lebih mending nggak maintain aja atau paksa aja diri untuk nyoba segala sesuatu apapun itu. Karena lebih baik mencoba baru gagal dibanding gagal mencoba. Jadi itu kayak semacam prinsip deh jatuhnya ya, Bun, dibanding konsep, semacam prinsip yang jadi alasan, jadi motivasi untuk ngelakuin hal apapun. Karena makanya kalau orang banyak teman-teman di kampus atau banyak adik-adik kelas yang ngomentarin ini sebetulnya apa sih spesialisasinya, karena di debat dia ada, giliran nulis dia juga, giliran nge-MC masih dia juga, kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa ngelakuin banyak hal kayak gitu. Cuman ternyata tiap hal itu kan punya kesenangannya masing-masing, Bun. Jadi kayak bisa benar sih kita lebih baik untuk punya spesialisasi di salah satu hal. Nah itu juga Sultan lakukan. Tapi untuk bisa semua hal itu juga bagus sebenarnya kalau kita bisa memaksa diri kita ke sana. Karena selama ini orang selalu mikir, oh nggak bisa nih, aku udah di limitnya nih, udah di batasnya. Tapi ketika kita mikir bahwa itu batas kita, sebenarnya kita sendiri yang nerapin batasnya. Kita sebenarnya nggak ada batas kan. Ketika kita mikir ini limit kita, berarti limitnya itu baru ada di kepala kita. Kita bisa lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan batasan kita sebenarnya. Kayak gitu. Oh, nice. Nah, tadi ada Sultan bilang apa? Lebih baik gagal mencoba daripada lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba. Oh, nice. Pernah enggak? Kira-kira pernah enggak itu terjadi? Mencoba terus gagal. Pernah, Bun. Kayak jurnal, kan lagi aktifnya di situ sekarang ya, lagi banyak nulis dan segala macam. Jadi kemarin kami ada ke jurnal yang itu langsung di bawah negara, jadi dikelola oleh negara, jadi bakal dapat insentif deh istilahnya. Nah, kami coba aja nih modal-modal nekat kayak biasa. Oh, ternyata ditolak dengan segala macam alasannya. Oh, jadi kami tahu ternyata kalau di nasional tuh segini nih standarnya. Biasanya kami bikinnya segini. Oh, kalau mau publish-nya lebih jauh harus segini. Nah, iya. Jadi makanya setiap kegagalan itu kan ada improvement yang bisa didapatkan untuk mencoba lagi selanjutnya kayak gitu. Berarti tibanya kita lebih punya apa ya? Lebih challenge gitu ya. Ada kayak seperti ada tantangan gitu kali ya. Iya, benar. Tapi juga mungkin ini takutnya jadi salah paham, Bun, ya. Jadi orang udah coba-coba aja, dia nggak usaha dulu, dia nggak belajar dulu. Ya, mencoba itu ada usahanya, ada perkembangannya. Kalau kita sekedar coba ini gagal, nanti selanjutnya coba lagi tapi nggak ada evaluasi, nggak ada introspeksinya, ya sama aja dong. Jadi harus ada perbaikan, harus ada improvisasi yang dilakukan dari itu, baru deh pakai prinsip tadi, coba aja terus, gagal tuh nggak jadi masalah. Oke, nice. Tibanya kita ingin mencoba tapi tetap harus ada perbaikan gitu. Apa istilahnya tuh pemantasan dirinya ya untuk bisa sampai ke sana ya. Benar. Gimana sih, Nak, cara membuat personal branding ala Sultan? Karena orang tahu, oh Sultan tuh gini nih. Nah, gimana cara membuat personal brandingnya sehingga orang mengenal Sultan? Oh, Sultan debat bisa, juri debat juga, puisi juga, MC juga. Nah, gimana kan? Pasti Sultan membentuk itu ya. Nah, gimana cara membentuk personal brandingnya ala Sultan? Ya, sebetulnya itu juga hal-hal yang baru-baru ini juga ya Bun Sultan pelajari di 2022 belakangan gitu deh. Karena dulu itu Sultan punya prinsip kayak ngapain sih, kan banyak ya kalau orang-orang personal branding itu identik dengan gimana kita menunjukkan diri kita ke orang banyak. Kita pengen kita dipandang sebagai orang yang seperti apa. Nah, salah satunya itu dari media sosial. Kalau dulu tuh Sultan yang dulu yang sangat kolot itu mikir kayak ngapain ya kita ngepost kegiatan yang kita lakuin, apa itu jadi kayak kesannya sombong atau kesannya ria dan lain-lain. Tapi ternyata dari situlah orang akan menilai atau memvalidasi diri kita. Ternyata benar bahwa
walaupun mau kita seidealis apapun, ternyata pandangan orang terhadap kita seperti apa tuh masih masih sangat penting. Nah, itulah yang mulai Sultan lakukan ketika ada kegiatan apapun, tetap menyiarkannya itu dengan konteks ya pengen memotivasi orang lain juga sebenarnya, tanpa ada maksud untuk ria atau sombong sama sekali. Kalau untuk pergaulan secara langsung mungkin lebih ke arah nunjukin bahwa kita tuh udah ada di tanpa balik lagi, tanpa maksud sombong sama sekali, kita ada di kualitas A nih. Jadi ketika orang siapapun yang datang nanya ke kita karena kita ada kita sudah menetapkan level kita di situ, kita bisa ngejawab itu, kita bisa menerima itu. Jadi kalau tapi bukan berarti kita nutup mata terhadap saran, kritik dan lain-lain. Cuman kita sudah menetapkan diri level kita kayak gini, berarti ketika kita bisa jadi yang biasanya kita cuma jadi orang yang nanya atau yang ngelempar problem, kita udah bisa di level problem solvingnya. Nah, yang gitu-gitu. Jadi itulah bentuk personal branding yang masih sebenarnya masih Sultan coba lakukan terakhir. Oh nice. Artinya kita bisa menjadi salah satu pemberi solusi gitu ya dari masalah yang dilemparkan ke kita. Nah, kalau sebetulnya tuh apa sih motivasi atau apa ya? Ya, motivasi terbesar Sultan tuh apa kira-kira? Intinya, saya harus sukses nih gitu. Nah, apa sih motivasi terbesarnya? Oh, kalau sumber motivasi banyak sih, Bun. Selain bisa dibagi ke beberapa kelompok deh. Kalau dari diri pribadi, kayak ngerasa bahwa setelah apa yang udah banyak yang dilakukan dari SD, SMP, SMA, itu kan selalu ada peningkatan kapasitas, peningkatan kapabilitas. Karena kapabilitasnya sudah berada di level A, kayaknya jadi jahat ke diri sendiri. Kalau kita ngebiarin itu jadi males-malesan, itu kayak bentuk jahat ke diri sendiri yang kita bakal ngejatuhin kapabilitas kita. Iya, apa yang udah kita bentuk kayaknya jahat banget kalau kita itu ngejahatin diri kita sendiri. Itu kalau yang untuk diri sendiri. Kalau untuk sumber motivasi yang lain tentu jelas ada keluarga, kemudian ada adik-adik juga. Karena Sultan kan juga anak pertama, kemudian cucu pertama di salah satu keluarga. Jadi punya banyak nih sebenarnya. Punya banyak hal yang kayaknya Sultan dengan yang bisa Sultan kontribusikan untuk mereka, untuk adik-adik dan untuk keluarga besar. Terus juga Sultan itu pengen punya branding akhirnya nanti ketika selesai lulus, kalau adik-adik dari Fakultas Hukum atau adik-adik dari debat itu tamat, terus mereka pengen nyari kerja nih, kemana ya kita mau magang, kemana kita mau kerja, oh itu aja di law firm-nya Bang Sultan misalnya, oh itu aja yang minta bantu Bang Sultan, nah kayak gitu. Jadi pengen ternyata setelah selesai pun, setelah jauh nanti pun, oh masih bisa nih ngebantu adik-adik yang di bawah, masih bisa nih berkontribusi buat sekitar kayak gitu. Lebih ke situ sih motivasi. Nice, good. Nah, kalau tadi bercerita tentang kegiatan Sultan, kesibukannya, kemudian personal brandingnya, nah gimana sih nak cara kalimat sederhana lah mungkin untuk adik-adik yang di luar sana tuh yang sebetulnya masa depannya tuh kita tuh masih merangkak gitu. Kalau usia SMA itu masih merangkak banget sebetulnya kan. Nah, gimana tipsnya ala Sultan supaya, woi sadar, woi kalian tuh masih merangkak, belum apa-apa gitu. Kira-kira gimana? Mungkin lebih ke kalau yang kayak gitu, gimana mereka sadar supaya terus mau maju, supaya terus memotivasi dari jangan jadi katak dalam tempurungnya gitu deh kali Bun ya. Untuk itu kayaknya memang harus perbanyak referensi. Kalau kita ngerasa kita udah, oh aku adalah orang terpintar di SMA ini, coba lihat deh orang peringkat 20 atau peringkat 30 di sekolah lain, oh ternyata sama nih nilai kita sama mereka. Ternyata kita yang udah kayak paling jago banget di sekolah tiba-tiba sampai sana, oh kayak gini ternyata. Bahkan contohnya sekarang nih Bun, di kegiatan international conference ini kami sempat punya kayak, oh kita bagus kok, kita udah bisa nulis jurnal segala macam, kita udah keren nih. Pas tampil oke sih, pas tampil kami keren, bisa nampilin dengan baik dan lain-lain. Tapi gitu lihat ada yang lain, dia adalah lulusan dari Master University, dia adalah researchernya dari Indonesia Center Environmental Law, ada dokter, ada kaprodinya Presiden University. Oh ternyata ada loh orang-orang kayak gini yang masih jauh di atas kita ternyata di bidang ini tuh masih banyak orang-orang di atas kita. Itu aja udah di level yang ya anggap kata udah lumayan jauh kan, apalagi di level yang kecil kayak di sekolah atau di lingkungan pertemanan atau di lingkungan kampus segala macam. Jadi kalau Sultan prinsipnya kayaknya
kita tuh nggak berhak menilai diri kita tinggi, yang berhak itu menilainya orang lain. Jadi jangan, karena setiap kita menilai diri kita udah setinggi itu, kayaknya alam ini tuh cukup adil deh. Bakal ada sentilan-sentilan yang nunjukin, oh kayaknya kita nggak bagus-bagus banget deh. Nah kayak gitu, itu tuh akan selalu ada sentilan-sentilan dari alam kayak gitu-gitu, bakal selalu ada sih Bon. Jadi memang harus perbanyak referensi, kita tuh harus selalu mikir, atau selalu, bahkan Sultan bisa seringnya bilang gini Bon ke teman-teman yang lain, dunia ini bahkan nggak tahu Indonesia itu apa. Banyak orang yang taunya cuma Bali. Jadi kalau kita ngerasa kita udah gede banget, udah besar banget, tuh salah, karena satu dunia ini belum tentu tahu pun kita hidup. Nah segitu deh kasarnya. Orang tuh masih nggak tahu Indonesia itu apa, Pekanbaru itu apa, Riau itu apa. Orang tahu Bali, dan itu pun nggak semua orang tahu Bali. Kita peringkat 200 sekian masalah pendidikan. Jadi kita tuh masih nggak ada apa-apanya dibandingin siapapun yang ada di bumi ini, kayak gitu. Itu sih Bun. Jadi kalau misalnya ada kertas putih terus ada titik hitam, mungkin kita titik hitam itu kali ya. Orang lain yang putih, yang sangat besar. Masih banyak yang lain-lain yang gede. Oke, nah lanjut ke soal tema kita nih. Tema kita itu adalah gimana jadi produktif. Sebetulnya produktifnya ala Sultan itu apa sih? Kalau Sultan pribadi Bun lebih ke arah gimana nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena Sultan tuh percaya prinsip bahwa waktu adalah investasi. Jadi apapun yang kita lakukan dengan waktu kita, itu akan jadi investasi untuk kita, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Ketika kita misalnya nih dari kita kelas jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12-nya kosong. Ada orang yang pakai 2 jam itu, ini sering Sultan sampaikan kalau jadi pemateri dimanapun. Ada orang yang dengan waktu 2 jam itu dia pulang, dia tidur, ya dia nonton TV dan lain-lain. Ada orang yang dengan 2 jam itu dia pergi ke perpustakaan Tenas Effendi, dia cari buku yang dia suka, dia baca, dia dapat pengetahuan. Ada orang yang dengan 2 jam itu dia bergaul dengan orang-orang dengan circle yang baik, dia dapat info, dia dapat insight dari orang-orang yang baik. Nah, 3 orang ini akan sampai ke hasil yang beda kan, karena ada satu orang yang 2 jamnya terbuang sia-sia, ada orang yang 2 jamnya menambah pengetahuannya, ada orang yang 2 jam menambah relasinya. Jadi setiap kegiatan itu, waktu itu jadi ternyata waktu itu bisa sebermanifestasi itu buat kita. Contohnya kayak kita tuh nggak bakal tahu, itu juga sering Sultan sampein, kita nggak bakal tahu di masa depan yang nolong kita siapa. Nah itu masalah relasi Bun ya. Kita nggak bakal tahu yang nolong kita siapa, karena ternyata kita sampai di satu daerah A di 7 tahun sebelumnya kita pernah bantu dia nih. Nah ternyata dia masih ingat itu, dia ngebantu kita ketika kita sampai di daerah A 7 tahun kemudian. Itu kan adalah bentuk dari investasi waktu atau pengetahuan. Kita secara nggak sengaja pernah nih iseng-iseng nengok ada buku di Gramet, baca deh 1-2 halaman. Ternyata waktu kita ujian skripsi itu yang ditanyain. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang adalah ternyata di investasi, yang investasi itu kan konsepnya pasti menguntungkan dia. Nggak tahu kita akan terpakainya sekarang atau bertahun-tahun nanti ke depan. Yang penting investasi aja dulu kayak gitu. Jadi itu kunci, itu yang jadi alasan kenapa produktif ngelakuin A, B, C, D selama masih bisa dan masih mampu ngelakuin itu semua kayak gitu Bu. Oh nice. Jadi waktu itu investasi, pokoknya kan rata-rata kalau anak-anak tuh bahasa sederhana mereka menerima itu investasi itu harus berbentuk atau materi, saham gitu-gitu ya, materi. Karena investasi itu bisa banyak ya, bisa investasi relasi, investasi waktu. Oke, nice. Benar. Nah, terus gimana sebetulnya menurut Sultan itu sudah menginspirasi atau tidak? Kayaknya kalau itu yang berhak nilai eksternal sih Bon, tapi setidaknya kalau Sultan lebih ngerasa bahwa dengan semua yang udah Sultan lakukan, setidaknya ada nih kontribusi yang Sultan bisa kasih deh ke yang lain. Kalau yang lain nanya A, bisa deh Sultan bantu jawab, walaupun belum tentu benar, tapi setidaknya Sultan bisa coba untuk mengulurkan tangan deh kalau ada yang pengen bantuan dan lain-lain. Kalau masalah menginspirasi atau enggak kan juga sifatnya relatif Bun ya, karena ya bentuk sekecil kita nggak tahu, ternyata kita pernah di jalan bantu nenek-nenek nyebrang, ternyata 3 tahun setelahnya ada orang yang terinspirasi dengan itu dan dia berbuat baik ke semua orang. Nah jadi kan ada poin-poin kecil kayak gitu ya Bun ya, yang kita nggak tahu masalah inspirasi itu sejauh apa sebenarnya dampaknya buat orang lain, tapi kurang lebih kayaknya bisa deh kalau mau berkontribusi gitu-gitu Bun. Oke, nice. Nah ini masih ada 9 menit Sultan mau berbuka, tapi Bunda ambil 4 menit lagi lah ya. Tentu harus siap-siap biar dapat sunnahnya untuk menunggu berbuka. Nah,
Mungkin ini lebih ke adik-adiknya di tempat alumni sekolah Sultan lah ya, adik-adik yang akan masuk ke kuliah. Kira-kira apa sih bahasa sederhana yang bisa Sultan sampaikan? Kenapa sih kita harus kuliah gitu? Oh, oke. Itu pertama itu berkaitan sama prinsip tadi. Waktu adalah investasi. Kita nggak bakal tahu. Benar, banyak orang yang salah paham sama konsep ini, Bun. Kayak yang bilang, oh, Mark Zuckerberg aja nggak lulus kuliah. Oh, Steve Jobs aja nggak lulus kuliah. Oh, Hairul Tanjung aja nggak kuliah. Oh, siapa tuh yang miliarder Indonesia yang pakai celana pendek itu aja, Bob Sadino nggak lulus kuliah. Itu benar. Tapi lihat dari sekian banyak orang di bumi ini, berapa orang sih yang kayak mereka? Nggak sampai 1%, nggak sampai 0, sekian persen. Artinya apa? Pentingnya kuliah itu untuk meningkatin probabilitas kita sukses. Bisa nggak tanpa kuliah kita sukses? Bisa aja. Tapi sekarang kita nggak tahu nih proyeksi kedepannya gimana. Jadi dengan kuliah kita memperbesar peluang kita untuk sukses. Itu tujuannya orang kuliah. Orang kuliah belum tentu dia akan pakai ilmu dia setelah kerja. Memang benar. Tapi orang yang tanpa kuliah belum tentu bisa mempunyai pemikiran yang sama kayak orang yang kuliah tadi untuk mengembangkan sesuatu di luar bidangnya, untuk punya critical thinking kayak gitu. Makanya kuliah itu sangat penting untuk memperbesar peluang, baik itu satu relasi, kedua pengetahuan, ketiga pola pikir. Memang itu yang penting untuk dirinya sendiri, relasinya, dan gimana dia bisa bahkan yang paling bagus dia bisa kombinasiin semuanya itu di masa depannya. Dia pakai relasinya, dia pakai pengetahuannya, dia juga pakai ilmunya. Karena kita harus cukup realistis bahwa hal-hal kayak gitu ada di dunia ini, yang pakainya relasi, pakai materi dan lain-lain itu ada kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih, kan sekarang Sultan juga menjadi salah satu guru debat ya di salah satu sekolah favorit di Pekanbaru. Udah jadi guru. Jadi Bunda mungkin mengambil gurunya. Setelah Sultan menjadi guru, apa sih yang ingin Sultan sampaikan dengan guru-guru Sultan ketika masa sekolah dulu? Dan apa kepuasannya nih? Apa kepuasannya? Jadi ada dua tuh ya, apa yang ingin disampaikan dan apa kepuasannya ternyata setelah Sultan menjadi guru. Oh, oke. Ini Sultan dapetin kemarin waktu jadi guru atau pelatih ini dan nemenin adik-adik ini lomba di salah satu lomba yang ada di Riau. Ternyata guru itu adalah pekerjaan paling kompleks di dunia. Karena guru itu di satu sisi dia harus ngajar, tapi di sisi lain dia juga harus jadi psikolog. Waktu Sultan lomba itu Sultan ngelihat gimana ada guru yang bisa nenangin siswanya yang lagi nangis karena kalah lomba. Ada guru yang bisa ngajak siswanya ngobrol hati ke hati karena siswanya punya masalah ternyata di rumah. Dan itu dari segi psikolognya. Ada guru yang dia juga harus dia harus jadi hakim bahkan. Dia harus bilang, nak, yang kamu lakukan itu salah. Kamu tadi nggak harus kayak gini. Ada just itu yang bikin dia nyadar, oh iya ternyata benar yang aku lakukan salah. Guru ini juga jadi dokter bahkan. Ada guru yang ketika anaknya sakit, anaknya lemah, anaknya pingsan waktu lomba, dibikinin teh panas. Jadi kayak, oh ternyata guru itu dia nggak sangat kompleks. Jadi di momen itu Sultan sangat respect terhadap semua guru, terhadap guru, apalagi guru-guru yang Sultan lihat melakukan hal-hal tadi ya. Ternyata guru itu sekompleks itu. Dia nggak, ketika Sultan udah mulai mati ini deh, yang Sultan mulai paham kenapa sangat penting untuk guru itu ngajar secara offline, karena interaksinya, pola interaksi yang dibangun, gimana mereka bisa punya satu frekuensi yang sama dengan muridnya, itu sangat penting. Jadi itu yang ketika Sultan udah mulai ngelatih ini dan segala macam, ternyata itu nggak sama yang ngelatih debat. Di satu masa mereka bakal curhat, bang, aku suka sama A, tapi aku juga suka sama B, bang, kayaknya bagus pilih yang mana, kayak gitu. Oh, ada loh variabel-variabel itu ketika kita jadi guru, ada loh hal-hal kayak gitu yang kita nggak pernah tahu bakal mereka ceritain. Oke, nice. Oh, alhamdulillah nih udah 17.56 ya. Iya. Sebentar lagi berbicara sana ya, Nak. Oke. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada pesan untuk adik-adiknya yang ingin disampaikan, silahkan. Mungkin lebih kayak ini, Bun ya. Kalau pesannya yang tadi deh, kayaknya jangan ngerasa besar, jangan pernah ngerasa selalu lebih dari yang lain, karena kayaknya ya orang luar negeri itu nggak tahu Indonesia, ya kita masih sangat kecil lah dibanding apapun. Oke. Terakhir lagi nih, dikit lagi. Mungkin ada pesan untuk bapaknya? Mungkin lebih ke ini deh. Nanti insya Allah akan selalu berkabar. Karena nanti kalau nggak berkabar dikit ditelepon gitu kan. Dan pasti tegang ya wajahnya ya bapaknya ya. Jadi lebih rileks aja lah. Ternyata
bapaknya nih anaknya laki-laki kok, jadi agak santai aja lah. Semoga bapaknya nonton ya. Iya. Oke, baik Sultan, makasih banyak dan mudah-mudahan sukses terus, sehat terus bersama timnya Amin. juga sehat. Salam buat Frans dan Rizky. Yang penting tuh kita bisa berkarya, kita bisa produktif dan kreatif ketika kita sehat, dan itu adalah yang paling utama. Aman. Kemudian lagi apa ya, banyak-banyak belajar. Seperti jadi buah itu dan jangan pernah masak, karena buah ketika dia masak dan jatuh dia akan busuk. Mudah-mudahan kita terus belajar, mantan. Oke Sultan, makasih banyak. Selamat berbuka puasa. Salam buat kawan-kawannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa juga buat teman-teman di sana. Assalamualaikum.